Tadinya nama Mas Ahaye ini termasuk salah satu kandidat yang kadang-kadang bisa juga loh punya potensi untuk menjadi pendamping dari Mas Ganjar Pranowo. Tapi kemudian kita dengarkan dari pernyataan Mbak Puan Maharani tadi sudah dieliminasi, sudah tidak ada lagi Mas Ahaye kemudian juga Ridwan Kamil dalam rancangan kubu PDIP karena memang mereka sudah menunjukkan dukungannya kepada koalisi Indonesia Maju. Bang Andreas, bagaimana soal ini? Artinya juga semakin sedikit, semakin sempit pilihan PDIP, semakin mengerucut untuk bisa mendampingi atau sosok yang bisa mendampingi Mas Ganjar Pranowo, Bang Andreas. Ya, ya dengan demikian apa yang disampaikan oleh Mbak Puan tadi itu mengkonfirmasi ya proses dalam seleksi ke depan gitu dalam arti ya di dalam menentukan atau memilih opsi-opsi yang akan mendampingi Mas Ganjar gitu. Artinya di PDI Perjuangan bersama dengan partai-partai yang mendukung Mas Ganjar ini kan ya kita sedang memperkuat infrastruktur pendukung untuk kemudian ya merekatkan antara ya teman-teman partai dengan kemudian dengan elemen-elemen masyarakat, relawan-relawan. Kita fokus ke situ gitu dan ke depan ini tentu harus mulai lebih banyak kita bicara tentang bagaimana program-program yang akan menjadi program-program kerja pemerintahan Mas Ganjar dengan calon wakil presiden yang akan diusung oleh PDI Perjuangan. Jadi fokus lebih ke dalam untuk kemudian ya membuat keputusan. Karena bagaimanapun rakyat ingin melihat, ingin memperhatikan bagaimana partai-partai ini membangun soliditas, membangun suatu kekuatan bersama, kerjasama, sehingga dengan demikian ya ketika calon presiden dan wakil presiden itu diputuskan dan diusung, nah itu akan menjadi suatu kekuatan yang bisa mengakselerasi dukungan tadi. Bang Andreas, kalau kita saksikan juga di layar kaca, kami tadi tayangkan adanya poros-poros bakal calon presiden meramaikan pemilu 2024 3 poros. Kalau kita lihat komposisi partai-partai pendukungnya kayaknya semuanya mendukung keberlanjutan nih jadinya akhirnya, Bang Andreas. Bagaimana melihatnya? Kalau kita lihat dari komposisi seperti itu ya semua tentu akan mengejar klaim yang sama gitu ya. Pak Syarif Hasan ya terpaksa harus kembali menarik kembali apa yang pernah apakah itu menguntungkan atau merugikan untuk Pak Syarif Hasan. Tadi kan Mas Adi sudah memberikan komentar gitu, tapi itu risiko yang harus diambil dari keputusan yang dibuat dan saya paham apa keputusan yang dilakukan oleh teman-teman Demokrat kan ya bukan hanya soal dukungan hari ini tapi kan mempertimbangkan ke depan bagaimana keberlanjutan dan ikut sertaan di dalam Pilpres tahun 2029 itu penting untuk teman-teman Demokrat. Kami paham soal itu gitu. Tapi ya berkaitan dengan apa yang disampaikan tadi oleh Mas Adi, saya sependapat itu. Artinya di dalam Pilpres itu sudah terbukti gitu bahwa ya kalau istilahnya koalisi gemuk atau koalisi besar itu bukan jaminan gitu, bukan jaminan untuk memenangkan Pilpres. Karena rakyat toh bisa melihat bagaimana kesesuaian antara calon presiden dengan dukungan yang dilakukan oleh partai-partai itu sehingga mereka bisa memutuskan ya lebih pada fokus pada calon presidennya, bahwa mereka bisa memilih partainya tetapi calon presidennya bisa saja berbeda dari apa yang didukung atau diusung oleh partai dan itu saya kira hak politik juga untuk rakyat untuk melihat. Dan pengalaman kami di PDI Perjuangan juga kami melihat bahwa kalau suatu calon kandidat yang diputuskan oleh partai kalau sesuai dengan keinginan rakyat, nah itu akan cepat mengakselerasi dukungan dari rakyat sehingga partai menang, calon-calon yang kita dukung pun menang gitu. Nah itu terbukti di dalam berbagai pilkada maupun Pilpres yang 2 kali terakhir ini 2014 dan 2019. Baik, nanti kita minta pandangan juga dari Mas Adi soal akselerasi tadi. Tapi Pak Syarif, jadi gimana Demokrat? Sudah ganti haluan, tidak lagi ada mengagungkan perubahan, tapi sudah ikut keberlanjutan sekarang. Perlu ingin saya luruskan kembali ya.
salah satu tadi saya mengapresiasi kepada Mas Adi yang mengingatkan Partai Demokrat agar jangan sampai fokus kepada pilpres tapi tertinggal di pileg. Ya. Nah, ingin saya sampaikan bahwa kami strategi ke depan itu adalah double objektif, bahwa melalui pilpres itu kita harapkan itu kader-kader kami itu lebih bersemangat sehingga menggambarkan perolehan suara untuk pileg itu akan lebih signifikan. Dan kalau sekarang kami memiliki kursi 54, maka kita harapkan itu insya Allah kita bisa paling tidak sekitar 90 kita bisa capai. Dan kalau itu kita capai, target kami ini 13%, itu akan menjadi target untuk anggota legislatif. Dan justru kami bisa berpartisipasi langsung di pilpres ini suara-suara para semangat para caleg itu akan lebih meningkat dan mudah-mudahan double objektif itu bisa kita raih. Baik. Nah, soal yang berikutnya. Sekarang salah satu ingin saya sampaikan bahwa salah satu yang menyebabkan kami memilih berlabuh di Indonesia Maju karena strategi kami untuk membangun bangsa ini yaitu melalui perubahan dan perbaikan itu mereka bisa mengerti dan mereka mengatakan oke, kita akan kombinasikan bagaimana bahwa perubahan itu yang berkelanjutan. Artinya apa? Sebenarnya setiap era itu setiap era kepemimpinan itu memang selalu ada perubahan. Karena apa yang dilakukan oleh presiden sebelumnya belum tentu itu 100% perfect. Mungkin ada yang perlu dilakukan perubahan, ada yang perlu dilakukan modifikasi. Silahkan, yang bagus kita lanjutkan. Nah, Partai Demokrat juga demikian. Apa yang sudah bagus dilakukan oleh presiden-presiden sebelumnya, termasuk apa yang dilakukan oleh Presiden Ibu Megawati, itu diteruskan oleh Pak SBY. Nah, yang belum itu yang kita lakukan perubahan-perubahan. Nah, hasilnya itulah secara akumulatif dilanjutkan oleh presiden yang menjabat. Nah, sekarang pun demikian. Apa yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi yang bagus, ya kita lanjutkan. Nah, tentu ada yang kurang. Nah, ini yang perlu dilakukan perubahan. Kebijakan yang dianggap kurang, itu tentu harus kita lakukan perubahan. Nah, saya juga tadi menyoroti apa yang disampaikan. Bagaimana posisi Demokrat sekarang? Ya, apakah tetap mengkritisi? Saya ingin katakan fungsi daripada check and balance ini patut untuk kita dukung bersama. Karena dengan check and balance yang bagus, itu pada akhirnya program pemerintah itu akan bagus juga, terlaksana dengan baik. Pada akhirnya rakyat juga yang akan menikmati semua itu. Jadi sekali lagi kami dari Partai Demokrat selalu memberikan masukan, saya artikan masukan kepada pemerintah. Kalau ada kebijakan yang dianggap perlu untuk disempurnakan, ya sebaiknya disempurnakan. Demi kepentingan efektivitas program itu. Itu yang kami kemukakan. Jadi saya pikir check and balance ini adalah sesuatu hal yang patut untuk kita dorong bersama. Jadi Mas Adi terminologinya sekarang adalah perubahan yang berkelanjutan. Itu kalau kata Pak Cari, Mas Adi. Ya, saya kira memang Partai Demokrat itu harus begitu banyak belajar vocab baru ya. Karena apapun judulnya, Prabowo ini kan tiap hari kan muji-muji Jokowi terus. Sesuatu yang berbeda dengan Partai Demokrat. Saya membayangkan Bang Syarif dan semua aktivis Partai Demokrat tiap hari itu muji-muji Jokowi juga. Seperti halnya yang dilakukan oleh Prabowo Subianto untuk mendapatkan faedah elektoral itu. Nah, yang kedua yang menurut saya tidak kalah pentingnya adalah, ini kenapa saya bilang bahwa persoalan pilpres itu memang penting, tapi bagi partai politik yang tidak punya kader maju bertanding, itu yang dibayangkan adalah pilegnya. Percuma menang pilpres kalau pilegnya itu jebol. Karena pertarungan yang sesungguhnya adalah bagaimana mendapatkan suara signifikan di parlemen. Golkar memang tidak punya capres dan cawapres, tapi karena suaranya signifikan, runner up di 2019 suaranya menjadi darling. Menjadi magnet begitu banyak kepentingan-kepentingan politik yang ada, terutama untuk menjaga sustainability dan check and balances itu. Oleh karena itu yang saya sebutkan sulit. Satu sisi fokus pada pilpres, satu yang lainnya suka pada pileg. Ini yang saya kira sedang dihitung betul oleh Partai Demokrat, termasuk partai yang lain yang tidak punya kader maju, adalah bagaimana menyelamatkan pada pilegnya itu. Impactnya apa, Putri? Saya khawatirkan
banyak partai yang berkoalisi dengan poros politik tertentu, judulnya saja berkoalisi, tapi instruksi partai, kemudian kerja caleg itu tidak linear untuk memenangkan pilpres yang diusung. Kayak Bang Syarif berkampanye, kalau mau judul double objektif, satu sisi mengkampanyekan Prabowo sebagai pilpres, sebagai capres yang harus diusung, tapi pada saat yang bersamaan harus pilih Bang Syarif sebagai kandidat anggota dewan dari Demokrat. Publik itu repot ngebayanginnya bagaimana cara memilih dengan simulasi capres dan pileg yang beda-beda. Oleh karena itu ada kecenderungan partai sekalipun dia berkoalisi dengan yang lain, dia lebih fokus ke bagaimana memenangkan pileg di 2024. Sambil lalu tentunya kalau ada bonusnya bolehlah gitu ya mempromosikan capres yang akan mereka usung. Ini yang saya kira akan menjadi pertaruhan bagi Partai Demokrat ketika tidak punya kader maju untuk 2024 sebagai kandidat capres. Jangan-jangan judulnya saja berkoalisi, tapi instruksi kerja caleg, kerja partai hanyalah untuk memenangkan pileg, bukan capres. Ini yang saya sebut sebagai cacat bawaan yang terjadi kepada semua partai politik, bukan hanya Demokrat yang tidak punya kader maju pilpres ataupun sebagai cawapres. Saya kira di situ poin saya, Putri. Baik, nah mungkin juga pernyataan penutup terakhir singkat-singkat semua dari Bang Andreas terlebih dahulu, silakan Bang. Ya, pesan saya kepada kawan saya Pak Syarif, jangan serius-serius amat lah. Fokus juga pileknya gitu, jadi kita bisa ini berkontestasi lagi di 2029. Oke, baik. Ya Pak Syarif silakan pernyataan penutup. Memang kalau kita berbicara tentang pemilu, tentunya harus dibangun satu kesamaan, suatu persepsi bahwa pemilu itu hanya sasaran antara. Yang penting adalah bagaimana kita mencapai dan memperjuangkan kepentingan rakyat. Itu yang paling utama. Nah untuk itu tentunya saya setuju Pak Andreas Parera sangat kooperatif sekali. Terima kasih Pak Andreas. Kebersamaan itu penting untuk membangun bangsa kita yang besar ini. Dan itu tantangan buat partai politik termasuk Pak Andreas Parera. Dan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Ya, saya terharu Bang Syarif sama Bang Andreas nih akur gitu loh. Mas Hadi terima kasih atas warningnya. Double objektif, saya pikir itu Partai Demokrat itulah merupakan misi daripada Partai Demokrat. Mudah-mudahan kami bisa berjuang dan insya Allah kita untuk pileg kita all out, tetapi untuk pilpres juga kita all out. Baik, terima kasih. Kan sebenarnya pernyataan Bang Andreas itu sederhana. Jangan sampai Demokrat itu berharap surga di pilpres, tapi justru kiamat di pileg yang didapatkan. Nah, itu dia. Bahaya tentunya. Bahaya. Satu warning dari sahabat. Oke. Pak Syarif terima kasih, Mas Adi terima kasih, Bang Andreas juga terima kasih. Dan pemirsa nanti setelah jeda, rekan kami Ken Ane juga punya data fakta yang menarik. Kami punya sorotan khusus mengenai kasus yang saat ini menjadi perhatian dari masyarakat. Mungkin Ken bisa cerita lebih lanjut mengenai hal ini. Ya, betul sekali Putri Viola, tidak ingin kalah menarik dan jangan sampai dilewatkan pemirsa karena sesaat lagi kami akan membahas dan menghadirkan tema mengenai rumah produksi film porno di Jakarta yang kemudian ramai menjadi perhatian dan juga perbincangan masyarakat. Usai jeda pemirsa, apa kabar Indonesia Malam masih akan kembali hadir untuk Anda.